Shalom saudaraku dan sahabatku yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kita bersyukur punya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia tidak pernah membiarkan kita. Dia Immanuel, Elohim yang imanen. Dia yang selalu menyertai kita selama-lamanya. Dan malam hari ini Tuhan akan menyatakan kemurahan-Nya kepadamu. Bahkan sebelum kita meminta itu, Tuhan sudah lebih rindu untuk menolong kita, menunjukkan kemurahan, Dia memulihkan kehidupan kita. Dan saya percaya Tuhan lebih rindu untuk menyembuhkan saudara daripada permohonan doa kita kepada Tuhan minta untuk disembuhkan. Jadi percayalah bahwa engkau akan menerima kesembuhan dari Tuhan. Percayalah bahwa engkau akan terima mujizatnya malam hari ini. Oleh karena itu saya percaya melalui program tayangan PPKM ini, pujian, penyembahan, kesembuhan, mujizat, Tuhan menjamah, Tuhan memulihkan, yang sakit alami kesembuhan, yang lemah alami kekuatan yang baru dari Tuhan, dan kita percaya masih ada Tuhan, masih ada pengharapan, masih ada Tuhan, masih ada anugerah yang berlimpah-limpah dalam kehidupan kita. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, malam hari ini kita akan memuji, kita akan menyembah Tuhan. Dan dengan segenap hatimu, sungguh-sungguh memuji, sungguh-sungguh menyembah Dia. Rasakan hadirat Tuhan, rasakan Roh Kudus menjamah saudara, melawat saudara di rumahmu. Dan biarlah malam hari ini menjadi malam yang penuh dengan berkat, kebaikan, dan kemurahan Tuhan terjadi di dalam kehidupanmu. Katakan amin. Kita menyembah Dia, kita memuji Dia. Masih ada Tuhan, maka Tuhan memberikan ketenangan kepada kita. Sebab ada Tuhan yang hidup, maka jiwaku tenang. Kasih-Nya sanggup mengubahkan segala ketakutan. Sebab ada Tuhan yang hidup, maka jiwaku tenang. Kasih-Nya sanggup mengubahkan segala ketakutan. Ku berseru, Yesus, Yesus, sahabatku. Ku bawa hatiku lebih menyembah-Mu. Ku berseru, Yesus, Yesus, Kau Tuhanku. Segala perkaraku ku serahkan padamu. Mari angkat tanganmu, panggil nama-Nya. Ku berseru, Yesus, Yesus, sahabatku. Ku bawa hatiku lebih menyembah-Mu. Ku berseru, Yesus, Yesus, Kau Tuhanku. Segala perkaraku ku serahkan padamu. Panggil namanya,
Yesus, Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Berseru panggil Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu Rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Katakan, Engkaulah kekuatan dan perisaiku. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu Rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kita perlu Tuhan Yesus di dalam seluruh aspek kehidupan kita, sebab Dia bukan hanya nomor satu di dalam hidup kita, tetapi Dia adalah segala-galanya. Dia menjadi pusat di dalam kehidupan saudara dan saya. Kita akan baca bersama-sama firman Tuhan yang terambil di dalam Roma pasal yang ke-7 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-25, agak panjang. Ayat-ayat ini mari kita baca bersama-sama, sudah bisa mengikuti dan sudah bisa membaca dengan segenap hatimu. Percaya bahwa setiap firman ini berbicara untuk setiap kita, menjadi rema di dalam kehidupan kita. Judulnya adalah pergumulan hidup di dalam dosa, pergumulan hidup. Sebab aku tidak memahami apa yang aku lakukan, karena apa yang aku kehendaki tidak aku lakukan. Tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku lakukan. Ayat 16 berkata, jika kemudian aku melakukan apa yang tidak aku kehendaki, maka aku setuju dengan hukum Taurat bahwa hukum Taurat itu baik. Sehingga sekarang bukan lagi aku yang melakukan itu, tetapi dosa yang tinggal di dalam aku. Sebab aku mengetahui bahwa di dalam diriku, yaitu di dalam kedaginganku, tidak ada sesuatu yang baik. Kehendak untuk berbuat baik memang ada di dalam aku, tetapi kemampuan untuk mengerjakannya tidak ada. Sebab apa yang baik yang aku kehendaki tidak aku lakukan,
tetapi apa yang jahat yang tidak aku kehendaki, itulah yang aku lakukan. Dan jika aku melakukan apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang melakukannya, melainkan dosa yang ada di dalam aku. Jadi aku mendapati hukum ini. Ketika aku hendak melakukan yang benar, yang jahatlah yang muncul padaku. Secara manusia batinia, aku suka akan hukum Elohim. Tetapi aku melihat sebuah hukum lain di dalam anggota tubuhku yang berperang melawan hukum akal budiku dan menjadikan aku tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota tubuhku. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan membebaskan aku dari tubuh maut ini? Aku bersyukur kepada Elohim melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Sekarang dengan akal budi aku melayani hukum Elohim, tetapi dengan kedagingan aku melayani hukum dosa. Saudara, saya mengamati di sekeliling saya ada orang-orang yang mengucapkan kata-kata yang seharusnya itu kurang pantas. Tapi kata-kata itu terucap bukan kepada orang lain, tapi terucap terhadap dirinya. Meskipun mungkin itu sudah menjadi budaya masyarakat ya di sekeliling kita, dan mungkin juga karena meniru orang lain, mendengar banyak orang lain yang mengucapkannya, kemudian jadi ikut-ikutan untuk semacam latah begitu ya, untuk mengatakan itu. Apa yang saya amati, saya mendengar bahwa ada orang-orang yang dengan mudah untuk mengucapkan atau mengatakan hal ini, sialan atau dasar sial, itu yang saya dengar ada di sekeliling kita. Atau mungkin aduh, apes, mati aku. Seringkali orang sudah ngomong seperti itu. Celaka 12, atau mungkin ada yang berkata celaka 13. Kemudian ada juga orang yang berkata begini, aku nih setengah mati loh untuk mendapatkan ini loh, setengah mati. Mengucapkan seperti itu. Atau mungkin ada lagi yang berkata, aduh hidup ini setengah mati, kepingin mati saja. Sudah bisa lihat apa yang saya ucapkan ini, mungkin saudara juga mendengarnya. Saudara mungkin pernah mendengar ada orang-orang yang di sekitar saudara juga mengucapkan hal-hal seperti itu. Atau mungkin malah saudara sendiri yang mengucapkannya. Ya, sebagian orang memang mengucapkan hal-hal itu karena mungkin saja dia tahu bahwa saat itu memang ada satu keadaan, satu kondisi bahwa ada sesuatu yang keliru, ada sesuatu yang nggak beres ini, ada sesuatu yang salah yang dia lakukan, yang dirinya lakukan, atau kondisi terhadap dirinya, sehingga kemudian dia atau mengumpat, atau mungkin dia memaki dirinya, mungkin dia menyalahkan dirinya dengan mengeluarkan perkataan-perkataan seperti itu, bahkan mungkin mengeluarkan sumpah serapa terhadap dirinya. Nah, saudaraku, sahabatku, saya ingin menyampaikan hal ini. Jangan mengucapkan lagi kata-kata seperti itu. Jangan mengucapkan lagi perkataan-perkataan kutuk terhadap dirimu. Ya, jangan mengutuki hidupmu. Tuhan itu memberkati hidupmu loh. Mengapa engkau mengutuki hidupmu? Mengapa engkau mengucapkan hal yang jahat terhadap dirimu? Padahal Tuhan mengucapkan banyak hal yang baik terhadap dirimu. Tuhan menciptakan banyak hal yang baik tentang dirimu. Jangan lagi mengucapkan perkataan-perkataan yang negatif, yang jahat seperti itu. Sebaliknya, ucapkanlah perkataan yang baik, perkataan yang membangun hidupmu. Ucapkanlah berkat, saya diberkati, saya diampuni, saya sukses, saya berhasil, saya sudah sembuh, saya kuat, saya diberkati, saya alami pertolongan-pertolongan Tuhan. Ucapkanlah berkat terhadap dirimu, berkati hidupmu, berkati masa depanmu, berkati hari-harimu. Jangan mengucapkan hal-hal yang sia-sia. Nah, di ayat-ayat yang tadi sudah kita baca, Paulus itu berkata, ada satu kalimat yang dikatakan oleh Paulus seperti ini, aku adalah manusia celaka. Aku manusia celaka, di ayat yang ke-24. Siapakah yang akan membebaskan aku dari tubuh maut? Mengapa Paulus mengucapkan perkataan demikian? Karena memang Paulus mengakui, ya, kita tadi sudah baca, Paulus ini mengakui bahwa pengaruh dosa itu sangat kuat, sangat dahsyat di dalam
tubuh manusia, dalam kehidupan manusia. Dan itu bisa mempengaruhi, bisa mengubah kehidupan manusia itu dari yang baik kemudian jadi buruk. Coba sudah lihat, semua orang yang melakukan dosa itu bukan mengalami hal yang semakin baik loh, tapi mengalami semakin buruk, mengalami penurunan. Dulu kuat, kemudian jadi lemah, kemudian dia berdosa, kemudian dia terus mengalami sakit, penyakit, terus alami kegagalan. Dosa itu membuat downgrade loh, semakin buruk. Dosa membuat manusia bergumul antara melakukan kehendak Tuhan atau melawan kehendak Tuhan. Ada pertarungan di dalam batin manusia, di dalam dirinya ada keinginan-keinginan yang mau taat sama Tuhan, tetapi juga ada keinginan-keinginan untuk berontak sama Tuhan. Ini pertarungan, perseteruan, pergumulan di dalam diri manusia yang dialami dari hari ke hari terus, sekalipun sudah menjadi anak Tuhan. Jadi keinginan untuk taat sama Tuhan, tetapi sebaliknya malah dia melakukan hal-hal yang nggak taat sama Tuhan. Paulus ini mengalami seperti itu, makanya dia berkata, aku ini manusia celaka. Paulus ini nggak sendiri loh. Ternyata banyak orang juga mengalami pergumulan yang sama dengan dirinya. Apakah saudara juga mengalami pergumulan itu? Ya, seringkali kita mengakui atau tidak, menyadari atau tidak, kita mengalami pergumulan-pergumulan seperti itu. Misalnya, ini mungkin dialami juga ya, ketika kita masih melakukan ibadah secara onsite di gereja, ibadah itu terbuka, banyak orang bisa datang. Misalnya orang itu sudah janji untuk dia datang ibadah besok misalnya ya. Saya mau ibadah besok, ibadah yang pertama. Wah, semangat. Tapi ternyata ketika esok harinya dia bangun, udara, cuaca itu menjadi sangat-sangat nyaman untuk dia meneruskan tidur. Jadi dia peluk gulingnya dan dia tidur. Dia nggak jadi ke gereja. Padahal hari sebelumnya dia berkata, aku mau ibadah. Tapi ternyata dia malah memilih untuk tidur seharian di hari Minggu itu. Misalnya juga ada seseorang yang begini, orang yang memutuskan dirinya untuk sabar, udah nggak mau marah-marah lagi, pokoknya dia akan jadi orang yang paling sabar di dunia, dia mau sabar, disabar-sabarin dirinya. Tapi ternyata ada hal-hal lain yang kemudian membuat dia jadi ngamuk, dia malah jadi begitu nggak sabaran, kemudian dia ngamuk sejadi-jadinya, dia malah marah meledak-ledak. Wah, jadi ada sesuatu yang dia kepingin, tapi malah yang terjadi sebaliknya. Misalnya contoh juga ada seorang yang kepingin taat ya, ingin taat karena dia mengasihi Tuhan, dia ingin menyenangkan Tuhan. Tapi kemudian yang terjadi adalah dia kepingin gini, dia kepingin taat, ingin menyenangkan Tuhan, kemudian dia kepingin menjaga mulutnya ini supaya nggak ngomong sesuatu yang keliru, yang salah. Dia ingin jaga hatinya supaya tetap bisa menyenangkan Tuhan. Nah, kemudian yang terjadi malah adalah dia malah menjelek-jelekan orang, dia malah ngomongin orang, malah dia gosipin orang semakin seru, dia malah ceritakan itu ke banyak orang, kemana-mana, tentang si A, si B, si C, si D, padahal katanya dia mau taat, mau menyenangkan Tuhan. Dia mau hatinya, mulutnya ini dijaga hanya untuk memuliakan Tuhan. Tapi yang terjadi malah seperti itu. Nah, terus gimana pertanyaannya? Bagaimana? Paulus berkata, aku manusia celaka. Memang benar, Paulus ini benar. Dia berkata tentang satu kebenaran. Memang manusia itu celaka. Memang manusia itu manusia yang celaka. Manusia yang memang sudah seharusnya dia terlaknat, terkutuk, ya, nggak diberkati. Celakalah. Celaka karena apa? Karena dosa yang membuat dia terkutuk, yang membuat dia tidak diberkati. Celaka karena dosa. Sudah tahu kita sebenarnya ini dikasih oleh Tuhan, dicintai oleh Tuhan. Tetapi seringkali kumat. Bahkan firman Tuhan berkata begini, sebelum kita ini bertobat, kita ini masih berdosa, Tuhan itu sudah mati buat kita. Waktu kita masih musuh, masih jadi musuhnya Tuhan. Waktu kita ini masih lemah, ya kita masih begini, begitu,
punya banyak sekali alasan. Tapi Tuhan itu baik, Tuhan itu sayang sama kita, Tuhan itu cinta, Tuhan itu sudah mati buat kita pada waktu kita itu belum bertobat. Kita ini dikasih oleh Tuhan. Tetapi seringkali orang berkata, itu cuman seperti tomat itu, tobat kumat, tobat lagi, kumat lagi. Tobat lagi, kumat terus, tobatnya lama. Begitu terus berulang-ulang. Jadi oleh karena itu kita belajar dari apa yang dikatakan oleh Paulus. Manusia ini di dalam tubuh maut, tubuh dosa ini memang celaka. Apa yang dikatakan oleh Paulus itu benar. Manusia celaka karena dosa. Dan kita ingin belajar tentang anugerah Tuhan, tentang kasih karunia Tuhan. Paulus ini ketika mengucapkan aku manusia celaka, siapakah yang akan membebaskan aku dari tubuh maut ini? Jadi dia nggak berhenti di kata-kata aku manusia celaka. Coba perhatikan, yang dikatakan oleh Paulus, siapa yang akan membebaskan aku dari tubuh maut ini? Nah kemudian ayat selanjutnya berkata ayat 25, aku bersyukur kepada Elohim melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi yang dikatakan oleh Paulus adalah aku bersyukur. Karena aku nggak bisa membebaskan diriku dari tubuh maut ini. Aku ini manusia celaka, tetapi aku bersyukur kepada Tuhan Yesus karena Dia yang bisa membebaskan aku dari keadaanku yang seperti ini. Paulus bersyukur sebab ketika dirinya tidak berdaya mengatasi pergumulan batin di dalam dirinya, ada yang sanggup, ada Tuhan, ada pribadi yang sanggup untuk mengatasi pergumulan-pergumulannya. Ada pribadi yang sanggup untuk menolongnya. Jadi saya mau katakan ada anugerah Tuhan di dalam Yesus Kristus Tuhan kita yang diberikan untuk Paulus. Anugerah ini yang sanggup menolong Paulus. Anugerah ini yang sanggup untuk mengatasi pergumulan-pergumulan di dalam batin Paulus. Nah, anugerah yang sama ini juga sanggup untuk menyelamatkan Paulus, menyelamatkan saudara, menyelamatkan saya, menyelamatkan kita. Anugerah ini yang membebaskan kita dari yang dikatakan di sini tubuh maut. Siapa yang akan membebaskan aku dari tubuh maut? Tuhan Yesus yang sanggup untuk membebaskan kita dari tubuh maut. Katakan amin. Saya ingin saudara untuk paham tentang kebenaran ini. Oleh anugerahnya, pergumulan batin di dalam diri kita ini menjadi sebuah semacam ini, menjadi efek sisa-sisa yang masih tertinggal. Jadi selama kita hidup di bumi ini, dikatakan begini, roh kita ini sudah selamat, sangat-sangat safety, sangat selamat, sudah selamat, kita sudah warga surga, disebut kita ini ciptaan baru. Nah, jiwa kita ini yang Paulus berkata, berubahlah oleh pembaharuan budimu, alami metanoia. Manusia batinmu ini yang harus diperbaharui dari hari ke hari. Dan kemudian tubuh ini juga mengalami gejolak-gejolak, mengalami pergumulan-pergumulan di dalam diri kita. Sehingga apa? Tubuh ini akan mengalami proses sampai kapan? Sampai yang pertama, sampai rapture itu terjadi atau sampai kita meninggal dunia. Jadi selama hidup di bumi, kita akan mengalami pergumulan-pergumulan batin. Tapi bersyukur saudara, kita punya Roh Kudus yang memberikan kekuatan kepada kita untuk tetap sadar. Kita harus sadar tentang ini, sadar bahwa pertarungan yang sesungguhnya sudah dimenangkan oleh Kristus di Kalvari. Yesus sudah menang terhadap dosa, terhadap kuasa maut. Yesus sudah menang. Jadi bukan kemenangan kita yang memberi keselamatan, tetapi kemenangan Kristus sehingga kita diselamatkan. Kita diselamatkan bukan karena kita melakukan sesuatu perbuatan yang baik, tetapi kita diselamatkan karena sesuatu yang Kristus sudah lakukan dengan sempurna bagi kita di Kalvari, di kayu salib. Katakan amin. Katakan bersama-sama, saya sudah diselamatkan di dalam Kristus Yesus Tuhan. Jadi sekarang di dalam Kristus, in Christ, di dalam Kristus, we are in Christ, kita hidup di bawah hukum anugerah.
Dan sebagai manusia baru, kita sebagai ciptaan yang baru di dalam Kristus, kita dikasih yang namanya habitat, satu lingkungan yang baru, satu kebiasaan yang baru. Bukan habitat untuk melakukan kita habitat hukum Taurat lagi, tetapi habitat yang namanya habitat anugerah. Kita punya kebiasaan yang baru di dalam anugerah, bukan habitat hukum Taurat, bukan habitat hukum dosa, tetapi habitat di dalam anugerah Tuhan. Coba kita lihat bersama-sama di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 1-5. Kemerdekaan hidup di dalam roh. Demikianlah sekarang tidak ada lagi penghukuman. Tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus, in Christ. Mereka hidup tidak menurut kedagingan, tetapi menurut roh. Kita bersyukur kita punya Roh Kudus yang menolong kita. Ayat 2 berkata, sebab hukum roh kehidupan di dalam Kristus Yesus, in Christ, di dalam Kristus Yesus telah memerdekakan aku dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak dapat dilakukan hukum Taurat karena kelemahan tubuh manusia sudah dilakukan Elohim dengan mengutus putranya dalam keserupaan tubuh manusia berdosa, dan karena dosa dia menghukum dosa di dalam tubuh manusia itu, di dalam tubuhnya Yesus. Dengan demikian, kebenaran hukum Taurat dapat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut kedagingan, tetapi menurut roh. Ayat yang kelima berkata begini, sebab mereka yang hidup menurut kedagingan memikirkan hal-hal dari kedagingan, tetapi mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal dari roh. Kita bersyukur, sekali lagi saya katakan bersyukur kita punya Roh Kudus yang akan menolong kita. Dia akan membawa kita untuk tetap ada di dalam habitat yang baru, ciptaan yang baru, manusia yang baru, kehidupan yang baru. Dan kita hanya perlu membiasakan diri kita di dalam habitat yang baru ini. Bagaimana kita sebagai manusia yang baru, anugerah itu mendidik kita, menuntun kita, dan kita mengikuti tuntunan itu, kita mengikuti didikan Tuhan itu. Jadi bagaimana sekarang kita mempraktekkan sebagai ciptaan baru, sebagai manusia yang baru, yang sudah diampuni, yang sudah diselamatkan, yang begitu dicintai oleh Tuhan. Bagaimana kita mempraktekkan kehidupan ini di tengah-tengah kita mengalami pergumulan di dalam batin kita. Bagaimana kita bisa memenangkan ini? Yang pertama adalah jangan frustasi. Jadi yang pertama yang sudah saya perlu lakukan adalah jangan frustrasi. Jadi ketika kita merasakan pergumulan batin seperti ini, jangan kemudian kita jadi frustasi, kita jadi cemas, kita jadi gelisah, kita jadi tertekan. Justru kita oleh Roh Kudus, Dia akan menolong kita untuk memandangnya seperti ini. Saya ini kan sudah dicintai Tuhan, saya ini sudah jadi anaknya Tuhan. Saya sangat dicintai oleh Tuhan. Jadi saat saya sekarang alami pergumulan ini, saya tahu ada Kristus di dalam saya. Saya tahu ada firman-Nya yang menuntun saya untuk tetap hidup dalam kebenaran. Saya tahu ada Roh Kudus yang menaungi saya, yang memenuhi saya, yang menolong saya, sehingga saya tetap hidup di dalam anugerah, hidup di dalam kebenaran. Sehingga dengan Tuhan, bersama dengan Tuhan, di dalam anugerahnya, saya pasti menang terhadap setiap cobaan, setiap godaan, setiap kuasa dosa yang berusaha untuk mengganggu dan membujuk kita. Sehingga dengan pemahaman ini, dengan pandangan seperti ini, saya percaya setiap saat dapat memenangkan pergumulan terhadap kuasa dosa. Bukan seperti orang yang belum mengenal Kristus, bukan seperti mereka yang bukan anak-anak Tuhan, bukan anak-anak Tuhan yang dicintai Tuhan, yang dengan mudah melakukan dosa dengan enteng, kemudian mereka melakukan dosa, biasa melakukan itu, biasa melakukannya dengan tanpa sungkan lagi, bahkan mereka bangga bisa melakukan dosa, bangga sambil ketawa-ketawa melakukannya. Kita tidak demikian. Anugerah itu yang menolong kita, mengcover kita, menjaga kita. Anugerah itu yang mendidik kita supaya kita tidak melakukan dosa. Anugerah itu bukan license to sin. Anugerah itu bukan izin untuk kita melakukan dosa.
tetapi justru karena kita dicintai oleh Tuhan, kita ada di dalam anugerah, kita memiliki anugerah, kita di bawah anugerah, kita di dalam Kristus, maka kita ditolong supaya kita tidak berbuat dosa, dan sebaliknya kita hidup di dalam kebenaran Tuhan. Dan itu dahsyat. Jangan frustasi. Pergumulan bisa ada, tetapi kita punya Tuhan yang menolong kita, melepaskan kita dari setiap pergumulan kita. Katakan amin. Hal yang kedua adalah bersyukur. Mungkin orang bilang klise sekali ya, bersyukur ya. Hadapin pergumulan kok bersyukur. Orang Kristen ini memang banyak anak Tuhan itu dikatakan aneh ya. Coba sudah bisa perhatikan, ketika ada orang yang meninggal, anak-anak Tuhan lakukan apa? Mereka nyanyi. Kemudian mereka baca firman, mereka mengucap syukur sama Tuhan. Ada anak-anak Tuhan yang mengalami kedukaan, yang dilakukan mereka memuji Tuhan, bertepuk tangan, bernyanyi, mengucap syukur sama Tuhan. Aneh ya? Tapi itulah bersyukur. Mungkin klise, mungkin orang berkata, ya bersyukur lagi, bersyukur lagi. Memang Tuhan menginginkan kita mengucap syukur di dalam segala hal. Segala hal. Segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki oleh Tuhan di dalam Kristus Yesus bagi kita. Jadi salah satu kehendak Tuhan bagi kita adalah bukan cuma percaya, tapi juga bersyukur dalam segala hal. Jangan bersedih, tapi bersyukurlah. Taruh tanganmu di dadamu, di hatimu, katakan begini, jangan sedih ya, bersyukur. Jika kita memenangkan pergumulan terhadap dosa, maka kita akan bersyukur. Sebab Kristus ada di dalam kehidupan kita. Dia yang menolong kita untuk kita menang. Bersyukur karena dosa-dosa kita sudah diampuni. Bersyukur. Dosamu sudah diampuni melalui korban Kristus Yesus di kayu salib. Kristus mati bagimu sebagai penebus. Tidak ada orang loh yang mau menebus, tapi Kristus mau menjadi penebus, penyelamatmu. Dia menebus semua dosa-dosamu. Dia ampuni dosa sejak lahirmu sampai engkau meninggalkan dunia ini. Semua dosa ditebus sama Tuhan, diampuni sama Tuhan. Nggak ada lagi utang dosa. Semua utang dosa, dosa masa lalu, dosa masa kini, dosa yang sekarang, dosa yang terus-menerus dilakukan, dosa yang akan datang, sudah dibayar lunas oleh Yesus Kristus. Dan korban Yesus itu cukup satu kali untuk menghapus semua dosa-dosa kita. Mungkin sudah bertanya, loh apa juga termasuk dosa masa depan saya? Kan kita masih hidup hari ini. Pertanyaannya begini, apakah saudara yakin saudara tidak melakukan pelanggaran nanti? Dunia ini banyak tantangan, banyak cobaan, banyak godaan. Apakah saudara yakin bahwa saudara tidak melakukan pelanggaran, saudara tidak melakukan kesalahan, saudara tidak melakukan dosa? Jadi ketika Yesus mengampuni dosa masa lalu kita, dosa masa sekarang, dan dosa masa akan datang, Dia benar-benar mengcover kehidupan kita. Di dalam anugerahnya kita sudah bersih, kita jadi bersih. Anugerahnya mendidik kita untuk kita hidup benar, berbakti, kita hidup di dalam kebenaran Tuhan. Jadi yang kedua adalah bagaimana kita mempraktekkan ketika kita alami pergumulan-pergumulan, hati batin kita ingin melakukan menyenangkan Tuhan, tetapi dosa menarik, ya, tubuh dosa, pengaruh dosa menarik untuk kita melakukan yang sebaliknya. Bersyukur ada Tuhan Yesus di pihak kita. Kita ini pemenang, bahkan kita lebih daripada pemenang. Bersyukur Roh Kudus diberikan kepada kita untuk menjadi penjamin dari segala sesuatu yang Tuhan sudah anugerahkan kepada setiap kita. Yang ketiga, bagaimana kita mempraktekkan ketika pergumulan di dalam batin ini terjadi dalam hari-hari kita. Yang ketiga adalah pandanglah kepada Kristus. Jangan pandang kepada persoalanmu, jangan pandang kepada masalahmu, jangan pandang kepada hal-hal yang buruk yang terjadi di sekelilingmu. Pandanglah kepada Kristus. Ada seorang pemuda yang bertanya begini kepada hamba Tuhan, bagaimana kalau kita ini sering jatuh ya dalam dosa? Jatuh dalam dosa. Lalu kemudian hamba Tuhan ini berbalik bertanya kepada anak muda ini, berapa kali kamu jatuh? Kemudian pemuda itu berkata, banyak. Sering, berulang-ulang, banyak sekali, melakukannya seperti nggak berhenti-berhenti, berulang-ulang. Lalu hamba Tuhan ini berkata, kalau begitu bangkitlah,
Jangan hidup lagi di dalam kubangan dosa. Kristus sudah menguatkanmu. Kristus akan menguatkanmu lagi. Sehingga dia memberikan anugerah, dia memberikan kekuatan sehingga engkau bisa hidup dalam sebuah habitat anugerah, habitat yang baru. Kamu adalah ciptaan yang baru di dalam Tuhan. Di dalam Kristus kamu adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, kebiasaan-kebiasaan, cara hidup yang sia-sia sudah berlalu. Yang baru di dalam Kristus sudah datang. Jadi di luar Kristus kita tidak bisa melakukan apa-apa, tetapi di dalam Kristus kita bisa melakukan banyak hal untuk memuliakan Bapa melalui perbuatan-perbuatan baik sehari-hari yang kita lakukan dalam hidup ini. Hidup dalam habitat anugerah Tuhan yang baru ini artinya begini. Terus menerus kita memandang kepada Tuhan, terus menerus kita memberikan fokus memandang, melihat kepada Tuhan, fokus memandang kepada Tuhan. Kenapa kita perlu fokus, perlu memandang Tuhan secara terus menerus? Karena Dia itu adalah sumber anugerah. Jadi kalau kita memandang kepada kita, Dia adalah memandang kepada Kristus, kita ini memiliki sumber yang nggak pernah habis. Jadi waktu saudara fokus kepada Tuhan, apa yang engkau perlukan? Dia sumbernya, Dia akan memberikan kepada saudara. Saudara butuh pertolongan, Dia sumber pertolongan, Dia berikan pertolongan itu kepada saudara. Saudara butuh kekuatan, Dia sumber kekuatan, Dia akan berikan kekuatan kepada saudara. Apa yang saudara butuhkan? Dia adalah sumber dari anugerah. Apa sih anugerah itu? Secara sederhana saya mau katakan begini, anugerah itu seperti ini. Saya ini nggak mampu, saya nggak bisa. Tetapi Kristus yang sudah mengasihi saya, yang sudah menyelamatkan saya, yang sudah mengampuni dosa saya, Dia yang sudah menebus saya, Dia Kristus bisa. Saya nggak bisa. Dia membuat saya yang nggak mampu, yang nggak bisa ini jadi mampu, jadi bisa. Itu anugerah. Saya dimampukan untuk apa? Untuk hidup di dalam anugerahnya. Dia memampukan saya. Dia membuat saya jadi bisa. Dia membuat saya yang nggak tahu jadi tahu. Dia yang menolong saya, Dia yang memberikan kemampuan, kekuatan, kebisaannya, kuasanya kepada saya. Itulah anugerah. Jadi, kenapa kita bersyukur? Karena Tuhan itu Immanuel. Dia sangat mencintai kita. Anugerahnya melampaui, melebihi segala-galanya. Termasuk apa? Hal-hal yang mengerikan, yang menakutkan di dalam kehidupan kita yang bisa saja terjadi. Kristus itu lebih peduli loh, saudara. Dia lebih peduli tentang kehidupanmu daripada engkau sendiri. Dia lebih mencintai engkau daripada engkau mencintai dirimu sendiri. Dan Tuhan ingin membawa kita sampai kepada tujuan kehendaknya. Kenapa Dia mau menuntun kita? Kita ini ugal-ugalan, tapi Tuhan itu betapa sabarnya Tuhan menuntun kita, menopang kita. Karena Dia sudah memenangkan kehidupan kita. Dia sudah menang, Dia berikan kemenangannya kepada kita. Dan kemenangan itu adalah bagian Tuhan. Tuhan berikan kemenangan kepada kita supaya kita berjalan maju. Kita maju lagi dalam habitat yang baru, dalam anugerah Tuhan, dalam kekuatan Tuhan, dalam anugerah Tuhan. Dan terus memandang kepada Kristus, sumber anugerah yang akan menopang kita, yang akan menolong kita, sampai kita tiba di tujuan kekal bersama dengan Tuhan. Jadi, orang yang memandang Kristus itu akan mengucapkan anugerah, anugerah, memikirkan anugerah, anugerah, melakukan anugerah, anugerah. Akan melihat kemenangan demi kemenangan, akan berjalan dari kemuliaan kepada kemuliaan. Karena sudah menerima anugerah. Jadi bukan lagi kemudian memandang kepada dosa, memikirkan dosa, mengucapkan dosa, melakukan dosa. Tidak demikian. Orang yang sudah mengalami anugerah, dia akan memikirkan anugerah, dia akan bersyukur dengan anugerah Tuhan, dia akan mengucapkan anugerah-anugerah, perkataannya adalah perkataan penuh dengan anugerah, dia akan melakukan perbuatan-perbuatan yang memuliakan Bapa, perbuatan yang baik sehingga Bapa dipermuliakan dalam kehidupan kita. Dia akan melakukan perbuatan-perbuatan anugerah, karena dia sudah menang, dia lebih daripada pemenang. Karena Yesus yang sudah mengampuni, sudah memenangkan kehidupannya. Jadi sekarang saudara, jangan lagi bicara tentang sakit, penyakit, kematian. Tapi katakanlah seperti ini, saya sudah sembuh. Katakan, saya sehat.
saya panjang umur, saya tidak mati muda, saya tidak mati, tapi saya hidup untuk menceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Saya menjadi kesaksian bagi banyak orang. Jangan lagi bicara tentang sakit, penyakit, kelemahanmu. Jangan bicara tentang itu, tapi bicara tentang kekuatan Tuhan, kehidupan Tuhan. Daripada bicara tentang kekhawatiran, katakanlah seperti ini: di dalam Yesus Kristus Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah diberkati. Aku punya masa depan, aku punya harapan yang tidak mengecewakan. Di dalam Yesus Kristus Tuhan, aku punya kehidupan yang diberkati, kehidupan yang sukses, kehidupan yang makmur. Aku berbahagia di dalam Tuhan. Saya ingin mengatakan ini kepada saudara: Tuhan ingin engkau memiliki kehidupan yang dipenuhi. Hari-harimu dipenuhi dengan hal-hal yang baik dari Tuhan, dipenuhi dengan kemurahan-kemurahan Tuhan, dan Tuhan akan menuntun engkau langkah demi langkah. Engkau bisa gagal, mungkin engkau bisa jatuh, mungkin engkau bisa lemah, tetapi tangan Tuhan yang menopangmu sehingga engkau tidak sampai tergeletak. Tuhan akan menuntunmu seumur hidupmu. Tuhan akan memberikan kemurahan dan anugerahnya berlimpah-limpah. Dia sumber anugerah dalam kehidupanmu. Yang setuju katakan amin. Katakan amin. Mari kita berdoa. Angkat tangan saudara. Roh Kudus, Engkau menolong kami saat ini. Kami akan berdoa, dan biarlah apa yang kami doakan ini sama seperti apa yang ada di dalam hati Bapa buat setiap kami. Aku berdoa menyerahkan setiap anak-anak Tuhan yang mengikuti tayangan ini. Tuhan, Engkau menyatakan dirimu kepada setiap mereka. Secara pribadi Engkau menjamah, secara pribadi Engkau mengulurkan tangan-Mu, tangan yang penuh dengan belas kasihan itu. Engkau memberkati kehidupan yang mereka jalani hari-hari ini. Engkau membuat yang buruk menjadi baik. Nyatakan kemurahan-Mu, nyatakan kemuliaan-Mu ya Bapa. Aku percaya karya-Mu di kayu salib 2000 tahun yang lalu, karya-Mu yang dahsyat, yang sempurna, itu menjadi alasan bagi kami untuk percaya bahwa Engkau sudah menyelamatkan kami. Engkau sudah menyembuhkan kami. Kami percaya kami menerima mujizat. Saat kami mendengar firman-Mu, kami percaya mujizat sedang terjadi dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap saudaraku yang percaya sudah menerima kesembuhan. Setiap saudaraku, sahabatku yang percaya menerima mujizatnya malam hari ini. Kami percaya Tuhan, Engkau berjanji firman-Mu yang sudah Engkau katakan, Engkau menyembuhkan, Engkau memulihkan, Engkau menolong. Engkau sumber anugerah, Engkau yang akan selalu ada di dalam kehidupan setiap kami. Janji-Mu ya dan amin. Engkau memberikan hari depan penuh dengan pengharapan. Engkau yang memberkati hari-hari kami, dan semuanya memuliakan nama-Mu Tuhan. Di dalam Yesus Kristus Tuhan, kami percaya doa ini dijawab oleh Tuhan. Percaya doa kita dijawab Tuhan, sama-sama kita katakan amin. 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 Saya ingin sampaikan ini kepada saudara: alamilah mujizat di rumahmu, sebab ada mujizat terjadi di rumahmu. There is miracle in your house. Jadilah langganan mujizat hari ini, malam hari ini. Kita percaya berkat Tuhan, kesembuhan, mujizat Tuhan menyertai kita, memberkati kehidupan kita, membuat segala sesuatu yang tidak mungkin jadi mungkin di dalam kehidupanmu. Sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati kita.